wisata. Jadi kalau teman-teman mancing pakai kapal yang dikapteni oleh kapten yang biasa mengantar untuk wisata, ya kayaknya ya kurang mendukung juga teman-teman ya. Seperti itu. Itu yang ketiga. Jadi spot, cuaca ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Wis mancing ngurung masih. Sombong amat. Oke, wis mancing ngurung masih. Ini hari Sabtu ya teman-teman. Besok hari Minggu. Hari Minggu, hari mancing sedunia. Woi, hari mancing sedunia. Oke. Oke teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips pada teman-teman semua yang masih sering mengalami keboncosan di saat mancing ya. Sombong amat. Jadi kali ini kita ngobrol santai saja, kita sharing lagi, kita berbagi pengalaman lagi. Ada beberapa hal penting yang harus kita terapkan di saat trip mancing kita ya teman-teman. Jadi oh my god, wow, mudah-mudahan nanti dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih memahami lagi apa-apa saja sih tips agar kita bisa terhindar dari keboncosan, paling tidak meminimalisir supaya tidak boncos pada waktu trip atau sedang mancing. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Kita ngobrol santai aja. Jadi mancing ini ya memang seharusnya nggak selalu dapat ya teman-teman. Kalau teman-teman maunya dapat terus, teman-teman nggak usah mancing. Teman-teman beli aja di pasar ikan. Pasar pelelangan ikan pasti dapat ya. Tapi paling tidaknya ada beberapa tips penting nanti yang bisa teman-teman terapkan ya. Jadi ya paling enggaknya kan kalaupun kita nggak maksimal ya, nggak boncos-boncos amat, kita masih bisa menikmati sensasi strike. Karena hobi mancing ini yang kita cari memang sensasi strike-nya ya teman-teman. Oke, jadi ada beberapa tips yang akan saya bagikan. Yang pertama ya teman-teman, jadi kalau teman-teman hobi mancing di ya di mana saja sih, kalau di laut lah ya, ini saya berikan tipsnya buat teman-teman yang hobi mancing di laut ya. Jadi yang pertama teman-teman tentukan spotnya. Nah, spot dan cuaca ya teman-teman. Jadi kalau untuk di cuaca, sekarang banyak sekali aplikasi di Play Store, teman-teman bisa download saja, ada yang berbayar dan ada juga yang gratisan ya. Ada Windy, ada Fishing Point dan segala macam yang bertujuan untuk bisa bisa buat nitik spot atau bisa buat memantau cuaca juga teman-teman ya. Jadi ada banyak aplikasi, teman-teman bisa cari saja di Play Store ya. Lalu tentukan spot dan cuaca. Kalau untuk spotnya mungkin teman-teman bisa mencari info dari grup-grup mancing ya yang teman-teman punya, bisa melalui Facebook atau melalui grup WhatsApp. Pokoknya di grup-grup mancing cari spot, info di mana yang sedang ramai atau ikan sedang gigit ya teman-teman ya, bahasanya gigit lah ya, lagi mau agresif lah, makanya seperti itu. Jadi tentukan spotnya untuk yang pertama ya teman-teman. Lalu yang kedua, tekniknya teman-teman, teknik dan set tackle. Jadi teman-teman juga harus selain menentukan spot, cuaca, nah teman-teman juga harus menentukan teknik apa yang biasa digunakan di spot tersebut dan set tackle apa yang biasa digunakan juga pada spot yang akan kita tuju. Kalau teman-teman misalkan di sana memang spotnya kebanyakan menggunakan spot casting, menggunakan spoon atau micro jig, teman-teman jangan menggunakan piranti yang UL atau ultralight ya, yang ya benar kalau di ultralight memang untuk casting, tapi kan memang
Speknya kalau di ultralight ini cocoknya buat mancing-mancing di pinggiran ya teman-teman, casting UL pinggiran, karang-karang dangkal. Kalau teman-teman ingin mendapatkan sensasi strike yang ikan lumayan atau agak besar, bisa dibilang ikan-ikan gede, teman-teman harus memakai alat paling tidak yang medium ya, untuk teknik casting yang medium untuk di teknik ya teman-teman. Jadi walaupun spotnya bagus, kalau piranti teman-teman juga nggak mensupport atau tidak mendukung di spot yang kita tuju, biasanya sih akan lebih banyak gagalnya untuk bisa melendetkan ikan ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman juga harus cari info kapten kapal. Nah, kapten kapalnya ya. Jadi kembali lagi untuk masalah itu nanti teman-teman bisa cari info di grup Facebook, grup mancing, atau di grup WhatsApp ya. Siapa kapten yang terakhir ke spot tersebut, dan siapa teman-teman yang sudah berangkat ke spot tersebut menggunakan kapten yang sama. Dan karena menurut saya kita juga tidak bisa asal memilih kapal ya teman-teman, karena memang ada beberapa kapal yang tekongnya atau kaptennya ini spesialis untuk nganter atau untuk melayani trip mancing, karena ada juga yang kapal untuk wisata. Jadi kalau teman-teman mancing pakai kapal yang dikapteni oleh kapten yang biasa mengantar untuk wisata, ya kayaknya ya kurang mendukung juga teman-teman ya. Seperti itu yang ketiga. Jadi spot, cuaca ya, set tackle, tekniknya juga, lalu kaptennya. Nah, ini juga sangat penting, kapten kapal ini ya. Jadi itu udah 1, 2, dan 3 ya. Lalu yang keempat, konsisten. Kalau maksudnya konsisten begini ya, kalau teman-teman mancing di teknik casting, teman-teman bisa lempar ke segala penjuru, jangan di satu titik, karena kita tidak tahu ikan berada di posisi mana ya yang akan menyambar lur atau umpan kita. Jadi teman-teman bisa lempar ke depan, ke samping ya, atau ke belakang. Pokoknya segala penjuru teman-teman coba. Nanti di mana posisi yang ada sambaran, baru teman-teman arahkan saja beberapa kali ke sana. Mudah-mudahan ada sambaran ya. Intinya jangan mudah lelah, jangan mudah nyerah kalau mancing di teknik casting ya, karena butuh beberapa kali lemparan untuk strike kalau kita menggunakan teknik casting ya di sebuah trip mancing. Nggak bisa 1 kali 2 kali langsung ada sambaran teman-teman. Kita memang harus butuh beberapa kali lempar gulung ya untuk bisa mendapatkan strike kalau mancing di teknik casting. Beda halnya dengan di teknik mandas, bottom fishing, atau dasaran lah pena. Oke ya teman-teman. Lalu yang terakhir, intinya wani boncos. Nah, intinya teman-teman jangan menyerah, semangat. Jadi nggak usah kapok. Teman-teman hari ini berangkat boncos, lalu besok diajakin lagi, enggak lah, nggak ada ikannya di sana, nggak dapetan. Jadi tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi paling tidaknya kita sudah memaksimalkan semua beberapa tips yang mendukung untuk kita tidak boncos tadi ya. Kembali lagi ke rezeki ya teman-teman, kembali lagi ke rezeki. Kalau kita sudah, paling tidaknya kita sudah memaksimalkan dari spot, teknik, set tackle ya, sampai di kapal, kapten kapalnya ya, dan sudah kita coba semuanya masih juga boncos. Nah, ini yang terakhir ini ya tadi, wani boncos. Jangan nyerah, jangan kapok, coba lagi. Jadi mudah-mudahan di trip berikutnya teman-teman bisa terhindar dari keboncosan. Walaupun tidak maksimal yang seperti kita inginkan, paling tidaknya terhindar dari keboncosan ya teman-teman. Jadi mungkin hanya itu saja beberapa tips yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang ingin
mancing tetapi terkadang masih sering mengalami keboncosan. Jadi coba diterapkan saja yang saya sebutkan tadi, yang pastinya semua kembali ke rezeki ya teman-teman. Jadi karena tidak pasti juga, saya tidak tidak memastikan juga kalau di spot yang itu memang spotnya bagus, kita pasti akan mendapatkan ikan. Paling tidaknya kita sudah memaksimalkan semua teknik dari piranti, set tackle, dan tekniknya segala macam sudah kita maksimalkan. Dan kalau masih boncos, coba lagi. Seperti itu. Oke ya teman-teman, mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini. Kita berbagi pengalaman lagi, sharing lagi. Bukannya saya ini sok pinter atau sok piye yo, saya hanya berbagi tips, berbagi pengalaman saja buat teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang lain yang ingin berbagi tips dengan teman-teman kita, silakan nanti komen di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!